Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKM PPG tahun 2022. Perkenalkan, saya Reza Zaturiski. Ini adalah kartu saya. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, 13 Desember tahun 2022, akan menyelesaikan uji kinerja, yaitu dengan melakukan proses pembelajaran inovatif. Selamat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin sebelumnya Bapak coba buka masker dulu ya. Baik, pada pertemuan hari ini yaitu dengan materi penyusunan notula rapat. Sebelum kita mulai, Bapak akan coba mengabsen satu persatu ya. Jadi bagi nama yang Bapak panggil, silakan tunjuk tangan. Baik, yang pertama Alicia. Hadir, Pak. Yang kedua Clara. Hadir, Pak. Berikutnya Dela. Hadir, Pak. Baik, yang berikutnya Desita. Hadir, Pak. Yang berikutnya Diva. Hadir, Pak.
Yang berikutnya Reva Luna. Hadir, Pak. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Mohon untuk ketua kelasnya dapat pimpin doa, silakan. Maaf, Pak, sebelumnya izin buka masker ya, Pak. Oh ya, silakan. Teman-teman, sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk seluruhnya kita akan menerapkan budaya 5R. Maka dari itu tolong dicek dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Silakan dicek. Kerudungnya, bajunya, celananya. Sudah rapi? Baik. Jika memang sudah rapi, sekarang cek kanan kirinya. Dicek apakah ada sampah. Kalau memang ada sampah, Bapak kasih waktu 1 menit untuk membuang sampah pada tempatnya. Silakan. Sudah ya? Baik, kita lanjut untuk kegiatan berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, dimohon semuanya untuk dapat berdiri. Baik, yang berikutnya di sini dapat dilihat dibaca di depan ada quotes dari tokoh terkenal. Di sini Bapak ambil dari Aristoteles, ya. Di sini dapat dibaca, pikiran melahirkan tindakan, tindakan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan membuahkan karakter, dan karakter menciptakan nasib. Nah, menurut kamu semua, kira-kira apa maksud dari yang disampaikan oleh Aristoteles? Silakan. Saya, Pak, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alicia Widaratri. Saya ingin memberi tanggapan dari quotes tersebut, yaitu nasib kita atau nasib seseorang bisa dirubah dari berbagai cara. Salah satunya dari pikiran kita sendiri. Pikiran kita itu harus selalu positif, nggak boleh pikiran yang aneh-aneh, nggak boleh pikiran negatif. Karena pikiran tersebut nantinya akan melahirkan tindakan, akan menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menumbuhkan karakter. Good, itu aja dari Alicia? Iya, Pak, cukup. Oke, baik, seluruhnya kasih plus buat Alicia. Baik, selanjutnya di sini ada materi sebelumnya yang pernah kamu ikuti, yaitu KD 3.16, 4.16 menerapkan notula pertemuan atau rapat. Di sini ada 3 materi yang Bapak ingin tahu apakah kamu masih mengingatnya atau tidak gitu ya. Di situ ada definisi macam-macam notula dan fungsi notula.
Yang pertama, di sini definisi notula. Silakan, ada yang ingin menyampaikan? Saya Pak. Sebelumnya saya Desita Yustiawati izin menjelaskan definisi notula sendiri. Menurut saya notula atau notulen adalah hasil catatan dari sebuah persidangan atau rapat yang di dalamnya terdapat isi kesimpulan dan keputusan dari persidangan atau rapat tersebut. Oke, good. Kasih plus buat Desita. Baik, yang berikutnya yaitu macam-macam notula. Ada yang bisa menyebutkan? Silakan. Saya Pak, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Serli Anggi. Jadi macam-macam notula itu ada dua. Yang pertama notula harfiah dan notula rangkuman. Notula harfiah itu notula rapat yang ditulis kata-kata itu tidak ditambah-tambahkan atau tidak dikurangkan sesuai dengan pembicaraan rapat. Kemudian kalau notula rangkuman itu notula yang berisi poin-poin yang dibicarakan dalam rapatnya saja. Oke, good. Kasih plus buat Serli. Yang berikutnya terkait dengan fungsi notula. Ada yang masih ingat? Silakan. Saya Pak. Sebelumnya nama saya Revalna Jasmine. Jadi fungsi notula yaitu notula sebagai alat pengingat untuk para peserta rapat. Maksudnya adalah notula dijadikan pengingat untuk rapat berikutnya. Yang kedua, notula sebagai dokumen. Maksudnya adalah notula disusun rapi lalu diarsipkan. Yang ketiga, notula sebagai alat untuk rapat semu. Contohnya adalah pada rapat rutin. Dan yang keempat, notula sebagai alat bukti. Kasih plus buat Revaluna. Alhamdulillah semuanya telah menjawab informasi-informasi sesuai dengan teori yang pernah disampaikan, baik dari definisinya, macam-macam notula, dan fungsi notula sudah dijawab dengan benar sesuai dengan teori yang pernah Bapak ajarkan ke kamu semua. Selanjutnya kita masuk kepada aturan pembelajaran. Bapak tidak bosan-bosannya ingin menjelaskan kepada kamu semua terkait dengan aturan pembelajaran ini dari kamu kelas 10 hingga saat ini. Aturan pembelajaran yaitu ada 8. Yang pertama adalah kuatkan niat untuk belajar. Jadi Bapak minta kamu ketika kamu berada di kelas, Bapak minta kamu niat dalam belajar. Jadi bila ada niat-niat yang lain, Bapak minta ke kamu semua tinggalkan dulu. Yang kedua adalah fokus terhadap materi. Bapak minta kamu semua untuk fokus terhadap materi yang disampaikan. Yang ketiga adalah proaktif terhadap materi. Di sini maksudnya adalah kamu dapat bertanya apabila ada materi-materi yang memang dirasa kamu tidak paham, gitu ya. Yang keempat adalah kreativitas yang positif, gitu ya. Kreativitas di sini Bapak tekankan lagi yang positif karena memang kreativitas ada lagi yang negatif, gitu ya. Bapak minta kamu dalam melakukan pembelajaran, proses pembelajaran diminta untuk kreativitasnya dalam membuat atau membuat suatu tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang baik, gitu ya. Yang kelima adalah saling membantu. Di sini Bapak minta kamu saling membantu antar teman kamu, gitu ya, ataupun terhadap gurunya, gitu ya. Dan yang keenam adalah patuh arahan guru. Di sini adalah Bapak minta kamu untuk patuh arahan guru, dan itu juga patuh arahan guru adalah arahan-arahan yang benar, gitu ya. Yang ketujuh adalah memahami materi. Di sini poin penting adalah kamu yakinkan diri kamu semua bahwa selesai pembelajaran ini kamu sudah paham terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Jadi tidak sia-sia gitu ketika kamu selesai pembelajaran, tidak ada apa-apa yang didapat oleh kamu, gitu ya. Dan yang terakhir di sini bersyukur, gitu ya. Bersyukur bahwa kamu di sini masih di dalam ruangan, masih menerima pembelajaran. Padahal di jam yang sama, di waktu yang sama ada teman-teman kamu yang nasibnya kurang lebih tidak lebih baik daripada kamu, yang berada di pinggir jalan, ada yang di dekat lampu merah, ada yang di kolong jembatan, di posisi yang sama. Jadi Bapak minta kamu bersyukur. Kita lanjut lagi ya. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan juga tujuan pembelajaran. Yang pertama di sini ada kompetensi dasar 3.16 yaitu menerapkan notula pertemuan atau rapat. Kompetensi dasar 4.16 yaitu membuat notula pertemuan atau rapat. Indikator pencapaian kompetensi, jadi di sini maksudnya adalah indikator-indikator atau indikasi yang menentukan apakah kamu itu lolos atau tidak di dalam KD ini. Yang pertama, menguraikan definisi notula pertemuan atau rapat. Yang kedua, menentukan macam-macam notula pertemuan atau rapat. Yang ketiga, menganalisis fungsi notula pertemuan atau rapat.
Yang keempat, menganalisis susunan notula pertemuan atau rapat. Dan di sini indikator pencapaian kompetensi dasar 4.16. Yang pertama itu menyimpulkan susunan notula pertemuan rapat. Yang kedua, merancang notula pertemuan rapat. Itu ya. Yang berikutnya lagi terkait dengan tujuan pembelajaran. Jadi, melalui kegiatan pengamatan, literasi secara digital, diskusi, dan penyusunan suatu proyek kegiatan individu dengan model pembelajaran project based learning, peserta didik mampu yang pertama menguraikan definisi notula pertemuan atau rapat dengan benar. Yang kedua, menentukan macam-macam notula pertemuan atau rapat dengan benar. Yang ketiga, menganalisis fungsi notula pertemuan atau rapat secara sistematis. Yang keempat, menganalisis dan menyimpulkan susunan notula pertemuan atau rapat secara sistematis. Yang kelima, merancang notula pertemuan atau rapat dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, kedua, ketiga, itu sudah kita lewati di pertemuan sebelumnya. Untuk hari ini, kalian akan menempuh tujuan pembelajaran yang keempat dan kelima. Apakah sudah siap? Siap. Baik. Kita lanjut ya. Baik, berikutnya kita akan melakukan pretest. Bapak ingin mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan kamu terkait dengan KD 3.16 ini. Siap ya? Oke, silakan kamu siapkan gadgetnya dan scan informasi di layar. Enam lagi. Ada yang belum bisa? Saya. Kenapa? Udah final. Dapat lihat di sini nih skornya. Oke, kasih plus buat Siti Amina, Verina, dan Putri Ajar. Oke ya, tapi ini baru pemanasan. Nanti kamu post test, baru itulah nilai yang akan Bapak masukkan ke dalam penilaian kamu. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke dalam pembelajarannya. Baik, selanjutnya di sini ada penentuan pertanyaan mendasar. Jadi di sini ada pertanyaan, apa saja susunan notula rapat dan jelaskan dengan lengkap. Nah, di sini Bapak minta kamu per masing-masing kelompok mendiskusikan apa saja susunan notula rapat yang benar. Terus kamu dapat melakukan browsing ke internet gitu ya untuk mencari informasi-informasi yang valid, yang benar terkait dengan susunan notula rapat. Paham sampai sini? Paham. Dipersilakan untuk mendiskusikan dan selanjutnya hasil diskusinya dapat kamu memasuki Padlet ya. Di sini adalah barcode-nya dapat kamu scan
untuk mencantumkan hasil diskusi kamu. Paham ya? Baik, selamat mengerjakan. Lihat di sini ada Bisa. tanggal, waktu, tempat acara, sama pesertanya atau unsur-unsur yang terlibatnya. Oke, sekarang yang berikutnya isi notulen kita coba kelompok 1. Silakan. Dibacakan. Isi notulen dari kelompok 1 itu yang pertama adalah kata pembukaan. Oke, kata pembukaan. Sama yang lain? Sama. Berikutnya lagi? Ada pembahasan. Sama? Oke, berikutnya? Yang ketiga ada pembacaan keputusan dari hasil. Oke, sama? Oke. Dan yang terakhir ada waktu atau jam dan penutupan. Oke, sama? Sama. Oke ya. Sekarang bagian akhir. Bagian akhir biar kelompok 4. Silakan. Bagian akhir notulen itu isinya ada nama jabatan. Oke, yang lain sama? Sama. Sama. Ini penutup nama jabatan ada nggak nih? Kelompok berapa nih? 3. Nama jabatan? Oh, ada nih ya. Nama jabatan. Oke, terus. Lalu ada tanda tangan. Tanda tangan. Sama? Sama. Sama. Tanda tanganan. Oke. Terus? Dan yang terakhir itu ada nama pejabat, pangkat, dan NIP. Oke. Sama ya? Karena memang sudah standar untuk unsur-unsur. Jadi tidak ada perbedaan lagi di antara kamu semua terkait dengan unsur-unsur notula. Ini semua dari mulai kepala notula atau notulen, isi notula atau notulen, dan bagian akhir notula atau notulen itu semua sama isinya. Sekarang karena memang sudah disepakati seluruh kelompok juga sama gitu ya, kita masuk ke dalam pengerjaan tugasnya gitu ya. Baik, selanjutnya di sini ada lembar kerja peserta didik. Sebelumnya kamu sudah menuliskan di dalam Padlet untuk susunan-susunan acara yang tepat, yang benar itu seperti apa. Nah, maka dari itu Bapak memberikan lembar kerja peserta didik. Di sini dapat dilihat, kamu bisa buka di Google Classroom. Bapak sudah membuat tugasnya di Google Classroom. Tugasnya seperti apa? Di sini kamu diminta untuk menonton video simulasi rapat. Nanti Bapak akan putar di depan gitu ya. Lalu selama kamu menonton video tersebut, Bapak minta kamu untuk mencatat informasi-informasi yang penting di dalam simulasi rapat tersebut. Lalu setelah itu kamu cantumkan, kamu buatkan notula rapatnya berdasarkan video tersebut dan berdasarkan catatan kamu di dalam Microsoft Word. Lalu yang berikutnya lagi, kamu upload hasil kerja kamu secara individu di dalam Google Classroom. Gitu ya. Setelah itu, setelah kamu mengupload, kamu bisa presentasikan per masing-masing kelompok. Paham sampai sini? Baik, selamat mengerjakan. Sisi kita juga harus memikirkan harga pasar yang terjangkau di masyarakat. Untuk bahan baku utama, kita dapat bekerja sama dengan pabrik kelapa sawit terbesar di Kalimantan. Izin menanggapi. Silakan Ibu Farika. Terima kasih. Saya selaku Kepala Bagian Produksi ingin memberikan sanggahan terkait masukan dari Ibu Isa. Mengenai bahan baku, sepertinya kita dapat berinovasi untuk menarik konsumen dengan memanfaatkan bahan yang tidak biasa. Mungkin contohnya seperti jagung dan kedelai misalnya. Mohon maaf, Bapak Pimpinan Rapat yang terhormat. Saya izin menanggapi. Monggo silakan Ibu Fitria. Saya juga berpikir demikian seperti yang dipikirkan oleh Ibu Fariha. Bahan yang digunakan sebisa mungkin bukan bahan yang biasa digunakan pada umumnya. Dengan itu memungkinkan menarik rasa penasaran pelanggan.
Selain itu, barang tersebut juga mudah dijumpai dan harganya pun relatif murah, sehingga kita dapat menekan biaya produksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Bapak skip ya. Ya. Udah paham ya videonya ya? Jadi yang perlu kamu catat itu siapa saja anggota-anggota yang terlibat. Terus tentang apakah itu rapat gitu ya. Materinya tentang apa? Apa yang dibahas, kesimpulannya seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan kamu mencatat dengan baik gitu ya. Kalau memang masih ada hal-hal yang miss, di Google Classroom sudah ada link videonya, bisa kamu ulang di situ. Gitu ya. Paham sampai sini? Baik, kalau gitu selanjutnya selamat mengerjakan. Bapak kasih waktu kamu sekitar 30 menit untuk mengerjakan. Paham? Paham. Baik, selamat mengerjakan. Iya, Pak. Jadi Bapak ngomong apa ya? Nah, gimana Siti Aminah? Ada yang bingung? Ada nih Pak, di penandatanganan. Jadi kalau misalnya penanggung jawab itu selalu direktur utama atau enggak Pak? Sama notulisnya itu selalu sekretaris atau enggak? Nah, tadi yang menyebutkan kesimpulan tadi siapa yang membacakan? Sekretaris. Berarti tulisnya siapa? sekretaris. Nah, sekretaris ya. Nah, terus nanti tadi itu ada direktur utama, Iya. ada general manager. Tapi dilihat tadi yang memimpin acara siapa tadi? General manager. Nah, berarti penanggung jawabnya siapa? General manager. Nah, itu ya. Iya, Itu iya. yang tanda tangan nanti sekretarisnya dan juga general manajernya. Oke? Oke, makasih Pak. Sama-sama. Oke, silakan di submit ya di dalam Google Classroom. Baik, setelah kamu submit, Bapak ingin mengajak kamu untuk mengikuti ice breaking di sini gitu ya. Siap ya? Siap Pak. Sebelum kita melakukan presentasi, jadi di sini Bapak akan memberikan suatu huruf atau angka yang kamu harus pilih gitu ya. Dan ini dapat dilihat ice breakingnya. Nah ini. Jadi di sini ada tes Alzheimer dari Dr. Susi Setiawati. Jadi bila kamu bisa lolos tes ini, maka dapat dikatakan diindikasikan kamu lolos tes Alzheimer. Jadi kemungkinan tidak ada indikasi-indikasi kamu mengidap penyakit Alzheimer. Baik, kita mulai ya. Pertanyaan pertama, temukan huruf C di bawah. Jangan gunakan bantuan kursor. Silakan. Tujuh tangan pertama. Pak, Ya. Siapa tuh? saya Dela. Ya. Itu yang di bawah dari tiga dari bawah, Tiga dari bawah, yang di sebelah kanan, sebelah kanan. Ini. ujung. Ini itu. ya? Iya. Oke, good. Kasih applause buat Dela. Baik, yang berikutnya ya, nomor 2. Jika Anda telah menemukan huruf C, sekarang temukan angka 6 di bawah ini. Silakan. Saya Pak. Oke. Saya Alicia Widya, dari sebelah kiri keempat. Keempat, ke bawah keempat. Iya, bawah keempat. 3, 4, Terus kelima, dari kiri kelima. 5 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, kasih applause buat Alicia. Mudah ya.
ternyata kamu cukup cepat untuk menjawab huruf-huruf yang berbeda di antara yang lainnya gitu ya. Maka kesimpulannya seperti apa? Nih kita bacakan. Ya, di sini. Jika Anda bisa melewati 3 tes ini, maka Anda bisa batalkan rencana kunjungan kali neurologi. Gitu ya. Neurologi itu untuk otak. Jadi otak Anda masih baik dan jauh dari penyakit Alzheimer, gitu ya. Tambahan informasi, Alzheimer atau kepikunan gitu ya, merupakan sejenis penyakit penurunan fungsi saraf otak yang kompleks dan progresif. Jadi intinya ini penyakit kepikunan gitu ya. Dan itu bisa terjadi penurunan daya ingat yang parah sehingga penderita akhirnya tidak lagi mampu mengurus dirinya sendiri. Kira-kira kakek kamu ada yang mengidap kepikunan nggak? Kakek, nenek? Ada nggak yang lupa? Misalkan habis makan lupa, makan lagi. Habis minum lupa, minum lagi. Ada yang gitu. Nah itu indikasinya bisa dilihat, dideteksi dari saat ini. Gitu ya. Paham ya di sini ya. Sekarang yang berikutnya kita akan melakukan presentasi. Gitu ya. Silakan Bapak minta Bapak random ya. Untuk kelompok 6 terlebih dahulu. Gitu ya. Kelompok 6 udah siap ya? Sudah, Pak. Oke. Maupun lewat media sosial. Selanjutnya yang kedua ada dari kepala bagian keuangan, yang mana sudah diperkirakan biaya yang akan dikeluarkan sekitar kurang lebih 1 miliar rupiah. Biaya tersebut memang relatif besar karena kita memakai bahan yang berkualitas tinggi dan akan melakukan promosi di berbagai daerah di Indonesia. Dan nantinya juga saat launching produk, kita akan menggunakan promotor dari berbagai influencer ternama di Indonesia agar launching produk kita dapat berjalan dengan lancar dan dapat mudah dikenal dan diterima oleh masyarakat. Yang kelima ada tepat pada jam 10 waktu Indonesia Barat, rapat ditutup oleh General Manager selaku penanggung jawab rapat. Dan yang terakhir ada tanda tangan dari penanggung jawabnya dan notulis, yaitu ada Diki Setiawan selaku General Manager dan notulisnya Anastasia Bunga selaku sekretaris ataupun notulis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih applause untuk kelompok 6. Untuk pertanyaan dari kelompok yang lain bisa diketik di kotak komentar di Google Classroom. Baik, selanjutnya setelah kita melakukan kegiatan penyusunan notula rapat gitu ya, kamu juga sudah melihat video-video simulasi rapat, dan sebelumnya lagi kamu sudah memahami, Bapak yakinkan kamu sudah memahami terkait dengan materi sebelumnya, baik definisinya, macam-macamnya, dan fungsinya. Maka untuk memastikan bahwa kamu paham gitu ya, untuk melihat perkembangan kamu, Bapak minta kamu melakukan post test gitu ya. Silakan di scan di layar, di sini ada barcode, silakan di scan. Oke ya, Bapak hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Kita lihat peringkat pertama, kasih plus buat Siti Aminah, kembali lagi nomor 1. Yang kedua Naila, yang ketiga Aurelia muncul. Kasih plus buat kita semua gitu ya. Baik, selanjutnya Bapak ingin mengevaluasi kegiatan kita selama ini gitu ya. Tadi yang dari awalnya adalah kamu memaparkan materi-materi sebelumnya, lalu kamu menonton video simulasi rapat, dan juga kamu menyusun susunan notula rapat gitu ya. Nah sekarang berdasarkan informasi yang sudah dilakukan, yang didapatkan dari kegiatan pembelajaran, kira-kira menurut kamu evaluasinya seperti apa? Silakan. Saya Pak, Ya. izin memperkenalkan diri, nama saya Clara Adulin. Saya pembelajaran yang dapat saya ambil yang pertama itu, jadi saya tahu apa itu definisi notula. Notula itu catatan singkat mengenai persidangan atau rapat serta hal yang dibicarakan atau
diputuskan di dalamnya. Kemudian saya juga jadi tahu apa itu fungsi notula. Fungsi notula itu ada 6. Yang pertama sebagai alat bukti, yang kedua sebagai sumber informasi untuk peserta rapat yang tidak dapat hadir, yang ketiga sebagai alat pengingat untuk peserta rapat, yang kelima untuk sebagai alat dokumentasi, yang keenam sebagai alat untuk rapat semu. Terima kasih, Pak. Oke, itu aja? Iya. Oke, good. Kasih plus untuk Clara. Baik, berdasarkan jawaban tadi ya, Bapak akan menyimpulkan juga terkait dengan KD 3.16 sebagai berikut. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai definisi notula. Di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, notulen atau notula adalah catatan singkat mengenai jalannya persidangan atau rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan di dalamnya. Menurut Dwi Kurniawan di dalam bukunya mengatakan bahwa notula adalah catatan mengenai semua pembicaraan dalam sebuah rapat. Lalu yang berikutnya lagi menurut Joko Pramono di dalam bukunya mengatakan bahwa notula merupakan sumber informasi atau sebagai dokumen otentik karena notula harus ditulis dengan teliti dan jelas. Bapak coba simpulkan di sini bahwa notula itu merupakan suatu catatan, di mana catatan tersebut yaitu menjelaskan mengenai suatu rapat atau kegiatan yang dilakukan, gitu ya, dan juga mencatat informasi-informasi yang dibicarakan dan diputuskan di dalamnya. Jadi itu kata kuncinya adalah catatannya. Di situ untuk notula. Nah, yang berikutnya terkait dengan jenis notula, di sini ada harfiah dan juga rangkuman. Harfiah yaitu suatu catatan informasi atau notulen yang dicatat kata demi kata seluruh informasi yang ada dalam pembicaraan, yang ada di dalam rapat tersebut, gitu ya. Jadi detail, informasinya lengkap. Seluruh percakapan yang ada dicantumkan di dalam notula rapatnya. Sedangkan rangkuman di situ hanya poin-poin utama saja yang disampaikan di dalam notulennya, gitu ya, atau notulanya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, gitu ya, kita akan memasuki KD 3.17 4.17 tentang menerapkan pembuatan susunan acara kegiatan, gitu ya. Sebelum memasuki pertemuan ini, gitu ya, Bapak harapkan kamu semua membaca kembali informasi, mencari di internet, gitu ya, karena sumber informasi kamu lebih luas saat ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Jadi Bapak cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf dan terima kasih kamu semua telah melakukan kegiatan ini dengan sangat luar biasa. Bapak cukupkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kita semua.